hari ini tuh kita akan membagi sesi diskusi ini dalam dua bagian ya. Yang pertama nanti akan dibawakan oleh Mas Raha, nanti mungkin terkait dengan pengetahuan tentang properti apa sih sebenarnya yang terkait dengan properti lah di Indonesia sekarang ini yang berlaku secara nasional. Lalu nanti juga akan diteruskan sama Mas Angga itu kaitannya dengan salah satu produk JMRB yang tadi mungkin teasernya udah sedikit disampaikan kali ya sama Pak Bayu gitu. Nah, Mas Raha, sorry nih, saya mau nanya dulu. Tadi kan title-nya itu tulisannya Market Research Manager ya. Ya, betul. Nah, Market Research itu sebenarnya ngapain sih kerjanya? Wah, seru nih, Mas Bro Joseph. Jadi gini, eh, kita di properti memang ada tahapan-tahapannya gitu ya. Oke. Pertama memang yang perlu kita perhatikan adalah dari market atau kondisi sekitar. Oh. Mungkin kalau kita lihat di sini market research gitu ya, oh kayaknya apa ya, terlalu di belakang komputer gitu ya, atau eh, apa namanya angka-angka hitungan dan sebagaimana gitu ya. Cuman sebenarnya kalau market research itu kita perlu keluar atau ke lapangan untuk melihat kompetitor-kompetitor kita gitu kan. Jadi di situ kita harus keliling itu, kita harus keliling ke beberapa kompetitor kita atau pesaing kita. Seberapa besar sih atau seberapa bagus sebenarnya pasar yang ada di sekitar situ, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang memang tepat sasaran bagi kawasan sekitar itu. Jadi kita keliling tuh ke semua kompetitor kita. Jadi kita sebagai apa namanya, sebagai pembeli gitu, pura-pura sebagai pembeli gitu kan. Oh, pura-pura sebagai pembeli. Seru. Seru ya. Berarti nggak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, kalau orang market research itu hanya di balik layar aja Wah, gitu ya Mas ya? enggak, itu Cuman data-data salah. sekunder gitu, itu enggak ya ternyata ya? Enggak. Ya udah deh. Kak, hari ini kita mau ngobrolin apa nih Mas? Kita lebih ke arah prospek pengembangan properti ke depannya ya, Mas Joseph Oke. ya. Jadi di sini saya coba diskusi ringan aja nih ke teman-teman sekalian. Mungkin ada di next bisa. Ya. Pertama saya ingin cerita sedikit nih tentang slide ini, gambar ini. Kita lihat di sini banyak ya, ada berbagai jalan gitu ya, saling ada simpang susun, terus ada exit tol gitu kan. Tapi yang perlu kita lihat juga, yang perlu kita highlight juga adalah bahwa di pojok kanan atas itu ada suatu gedung atau bangunan gitu kan. Dan itu kalau kita lihat mungkin di situ adalah bangunan antara apartemen dan retail gitu kan. Dan hal ini menjadi menarik. Kenapa? Karena Jasa Marga sebagai memang penyedia jalan tol yang ada di Indonesia gitu ya, perlu ditopang dengan memaksimalkan optimalisasi lahan yang ada di sekitar jalan tol tersebut, sehingga akan menjadi lebih berwarna atau menjadi supporting bagi pendapatan berjasa marga pada umumnya gitu kan. Selain itu juga di sini kita lihat ada landscape gitu kan, terus ada transportasi di bawah di rel kereta api gitu kan. Itu menjadi suatu kawasan yang hidup gitu kan. Artinya saling berkesinambungan antara properti, jalan tol dan transportasi, public transportasi itu pada umumnya seperti itu. Oke, itu sekilas gambaran properti bagaimana TCD itu bisa digambarkan dalam suatu slide ini. Next-nya. Oke, kita ngobrol yang ringan-ringan dulu ya Mas Yusuf ya? Boleh banget Mas. Ya. Jadi kalau di properti itu ada namanya developer gitu kan. Developer itu artinya adalah pengembang properti. Kita ada beberapa banyak pengembangan properti, baik itu pengembang swasta, baik lokal maupun asing gitu, maupun pengembang dari selain swasta juga dalam BUMN gitu kan ya. Nah mungkin kita ambil contoh ya, salah satu pengembang itu yang ada di daerah Tangerang Selatan gitu ya, pengembang swasta yang ada di daerah Tangerang Selatan. Jadi mungkin dari situ dulu pengembang tersebut membeli lahan itu murah, mungkin sekitar bisa 50.000 gitu tahun 88 gitu kan, 50.000 atau mungkin 100.000 itu juga mungkin udah mahal gitu kan. Nah sekarang mungkin bisa ditebak berapa sih sebenarnya harga lahan di sekitar situ? Kira-kira di situ adalah sekarang di angka 12 juta hingga 16 juta per meter persegi untuk harga lahan jual.
Bayangkan ketika di tahun 88 itu harga mungkin masih sekitar 50.000, sekarang sudah 12 sampai 16 juta di tahun 2022 gitu kan. Artinya eh, ada nilai yang ditingkatkan oleh pengembang tersebut gitu kan. Nah, itulah memang yang salah satu core value dari developer, yaitu meningkatkan nilai lahan dari yang tidak ada menjadi ada gitu kan. Melalui pengembangan konsep yang menarik. Di situ tentunya ada perumahan gitu kan, tentu di supporting dengan adanya retail, rumah sakit, hotel, dan segala macamnya, sehingga menjadi suatu kota atau kawasan yang menarik bagi penduduk di sekitar situ maupun di daerah Jakarta, sehingga terjadilah aglomerasi ke arah Tangerang Selatan. Itu salah satu contoh pengembang gitu kan. Nah, kalau tadi saya sedikit bercerita pengembang itu kan berarti meningkatkan nilai lahan, artinya juga ada nilai ekonomi yang dilakukan oleh pengembang tersebut gitu kan. Kemudian dampak-dampaknya juga ada dampak terhadap sosial gitu kan. Ada perbaikan kualitas hidup melalui tata kota integrasi, tadi ada mall, ada rumah sakit. Jadi itu udah menjadi kota sendiri, kawasan sendiri, sehingga menjadi hidup kotanya, menjadi kota baru sendiri seperti itu. Kemudian dari sisi lingkungan, tentunya dalam pengembangan suatu kota atau kawasan itu perlu ada ruang terbuka hijau gitu kan. Ruang terbuka hijau secara regulasi mungkin di sekitar angka 30%, sehingga memang pengembang itu wajib adanya menyediakan ruang terbuka hijau sebanyak kurang lebih 30%. Dan saat ini juga bahkan sudah diterapkan green building gitu kan. Artinya green building itu ya dari sisi materialnya, dari sisi prosesnya itu harus sesuai dengan aspek-aspek green atau aspek-aspek hijau yang ramah terhadap lingkungan seperti itu. Jadi memang menarik sih untuk berbicara developer lebih jauh seperti itu. Mungkin selanjutnya. Dan di sini saya coba melihat dari suatu tunas gitu ya. Di sini tunas tadinya hanya kecil, tidak berarti apa-apa gitu ya. Tapi ketika kita dipupuk atau diberi makanan, obat, minuman, akan menjadi suatu pohon atau suatu tumbuhan yang berguna bagi sekitarnya gitu kan. Itu juga salah satu filosofi dari developer itu sendiri. Ketika lahan yang tadi saya cerita mungkin 50.000 tidak ada apa-apanya, tapi ketika dipupuk atau diberi suplemen atau vitamin oleh developer atau pengembang itu, maka itu kan menjadi suatu kawasan yang berguna gitu kan. Dan sebenarnya apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi dari adanya peningkatan nilai lahan tersebut? Pertama, mungkin ada dari kondisi existing lahan seperti itu. Yang seperti apa sih yang bisa mempercepat peningkatan nilai lahan? Artinya di sini lahan itu harus clean and clear bahasa sehari-harinya, atau dalam khususnya adalah lahan yang tidak dalam status sengketa. Jadi udah bersih segala macamnya. Kemudian sertifikatnya lengkap gitu kan. Kemudian lahannya sedikit kontur. Artinya apa? Artinya dengan sedikit kontur kita tidak perlu adanya cut and fill yang banyak. Dengan tidak adanya cut and fill yang banyak gitu kan, artinya biaya yang dilakukan untuk melakukan konstruksi tersebut itu juga akan akan menjadi sedikit. Sehingga apa? Dengan adanya biaya yang sedikit itu tentunya kita berharap margin yang cukup besar dari adanya penjualan properti seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin ada lahan matang yang siap dikembangkan sehingga mempercepat proses pembangunan. Artinya di sini memang lahan matangnya adalah yang sudah bersih, sudah siap dikembangkan. Mungkin bukan lahan rawa lagi atau lahan danau, tapi memang sudah tanah matang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi aksesibilitas gitu ya. Di sini akses saya tekankan bahwa memang sangat penting akses itu bagi pengembangan properti. Selain halnya tadi yang disebut Pak Bayu bahwa lokasi itu menjadi penting. Selain itu juga akses salah satu hal yang sangat penting bagi pembangunan properti gitu kan, atau kawasan, yaitu dengan akses yang strategis gitu kan, terus dekat dengan transportasi, simpang susun gitu kan, dengan gerbang tol, jalur angkutan umum, itu akan menjadi nilai tambah bagi pengembangan properti. Ambil contoh misalkan gini, ketika ada suatu perumahan atau kawasan,
kita ditawarkan lahan gitu kan. Oh ini lokasinya bagus ada di samping jalan tol gitu kan. Tapi setelah kita cek mungkin, oh kok aksesnya mungkin jauh ya. Nah ini hal-hal seperti ini yang perlu kita perdalam bahwa memang selain lokasi juga akses yang sangat berpengaruh, apalagi jasa marga sebagai penyedia jalan tol tentunya akan bagus sekali jika terkoneksi dengan jalan tol seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait zonasi dan intensitas. Zonasi di sini maksudnya adalah jadi ketika mengembangkan suatu properti gitu ya, di dalam RDTR atau rencana detail tata ruang kawasan itu ada zonasi-zonasi yang telah digambarkan oleh Pemda atau Pemprov setempat gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Jakarta itu ada contohnya jakarta1.go.id. Di situ kita bisa lihat secara langsung gitu ya bahwa lahan itu apa sih peruntukannya gitu kan. Apakah pemukiman gitu kan, apakah untuk komersial gitu kan, apakah untuk perkantoran. Di situ digambarkan dengan warna-warna. Kalau misalkan kuning itu adalah untuk pemukiman, itu kan kalau misalkan merah itu misalkan untuk komersial gitu kan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan intensitas pengembangan. Nah, intensitas pengembangan ini sangat penting. Tadi ketika kita melihat sudah ada guna lahannya, misalkan kuning untuk residensial, baik itu tapak maupun high res gitu ya. Nah, di situ di dalam situ juga ada tuh intensitasnya. Yang dalam hal ini kalau properti kita sebut dengan KDB atau koefisien dasar bangunan dan KLB, koefisien lantai bangunan. Yang itu yang akan menentukan nanti seberapa besar sih kita dapat revenue-nya. Sehingga hal itu tuh menjadi penting ketika KDB atau KLB tersebut cukup baik bagi pengembangan properti seperti itu. Next. Nah, kita berbicara sedikit tentang indikator pengembangan. Kalau tadi faktor yang menyebabkan, kalau sekarang adalah masuk ke indikator pengembangan. Ada 3 sebenarnya menurut saya itu menjadi penting, yaitu terkait investasi, kemudian adaptasi pandemi yang saat ini sedang berlangsung, kemudian yang ketiga adalah populasi. Next saja. Untuk investasi, di dalam dunia properti ada yang istilahnya capital gain dan yield gitu ya. Capital gain itu artinya tadi yang saya sebutkan di awal, adanya peningkatan nilai lahan gitu kan, dari tadinya 50.000 menjadi sekarang misalkan 12 sampai 16 juta per meter persegi gitu kan. Nah itu wow sekali gitu kan, gainnya akan tinggi sekali gitu kan. Nah yang kedua adalah yield gitu kan. Hal ini yield artinya berapa sih sebenarnya jika kita menyewakan terhadap kita beli properti tersebut. Semakin tinggi yieldnya akan semakin bagus bagi pengembangan, bagi pembeli gitu ya, atau juga bagi developer. Biasanya yield itu berkisar antara 7% sampai 10%, dan tentu saja yang sektor properti yang cukup baik yieldnya adalah sektor yang memang sektor komersial, misalkan seperti ruko gitu kan, itu yieldnya akan bisa menjadi 9 atau 10% gitu kan terhadap harga sewa dan harga beli pada saat itu. Nah, ada satu juga nih yang cukup menarik dan relate banget sama pengembangan jalan tol gitu ya. Kami mengutip dari laporan Cushman & Wakefield. Cushman & Wakefield itu adalah konsultan properti internasional gitu kan, yang fokus di area Jabodetabek. Jadi mereka sempat menginfokan bahwa ketika ada akses atau pembukaan jalan tol, maka nilai lahan itu akan menjadi meningkat sekitar 1,8,8 kali lipat dari harga ketika tidak direncanakan jalan tol atau pembukaan akses jalan tol di waktu yang sama gitu ya. Misalkan di 2022 dan di 2022 juga ketika ada akses dan tidak ada akses itu akan meningkat tuh lahannya sekitar 1,88 kali lipat dari harga perkiraan seperti itu. Nah ini kan tadi yang saya sebutkan bahwa memang adanya pembukaan jalan tol itu atau akses pembukaan jalan tol itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai lahan bagi developer itu sendiri gitu kan. Oke, next. Nah, kemudian yang di sini yang kedua adalah dari sisi populasi, salah satu indikatornya.
kenapa sih populasi gitu kan? Tadi yang telah disebutkan Pak Bayu juga sebelumnya, ketika jumlah penduduk bertambah, tentu saja kebutuhan properti akan bertambah. Sangat relevan sekali dengan bahan saat ini gitu kan. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, hingga tahun 2035 kaum milenial itu akan terus mendominasi. Dengan saat ini proporsinya adalah sekitar 25,87% dari jumlah total penduduk Indonesia pada tahun 2021 seperti itu. Jadi sekitar ada 69,38 juta jiwa. Nah, jadi di sini terlihat bahwa memang milenial dan digabung dengan Gen Z itu akan terus bertumbuh, sehingga itulah sebenarnya yang menjadi demand utama bagi pengembangan properti. Dalam ini saya menyebutkan untuk landed residential ya, atau perumahan tapak gitu ya, karena properti itu kan tidak hanya perumahan tapak tapi ada juga apartemen, retail, mungkin kalau di Bali ada namanya beach club, itu juga termasuk properti sebenarnya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini sebenarnya karakteristik dari milenial itu sendiri seperti apa sih? Gitu kan, mungkin di sini teman-teman juga ada termasuk dalam golongan milenial juga, bahwa pasti mereka kecanduan internet. Nggak bisa lepas tuh kita dari handphone ya kan. Tiap hari cek Instagram, cek Facebook segala macem, beli barang dari Tokopedia segala macem. Wow, itu udah milenial banget deh gitu kan. Transaksi non tunai, udah ada Shopee Pay segala macem, GoPay Coin sekarang bisa buat ke Gokar gitu kan. Kemudian udah berpaling, ini bosenan gitu kan. Nah, bosenan ini yang perlu kita maintain sebenarnya. Bosenan ini, jadi kita harus menawarkan produk yang memang menarik gitu kan. Kemudian senang berwisata, mungkin istilah sekarang healing gitu ya. Orang sering healing ke Bali, ke Jogja gitu kan. Kemudian kelima adalah tidak mementingkan kepemilikan barang gitu kan. Di sini ya sudah mulai tumbuh adanya ojek online gitu kan, tidak perlu mobil mereka, tidak perlu ada motor, tapi cukup ojek online atau kendaraan online gitu kan. Kemudian mudah beradaptasi dan lebih efektif baik dalam bekerja maupun dalam bersosialisasi. Kemudian selanjutnya adalah gemar berbagi. Selain tadi hal-hal yang mungkin yang bersifat duniawi, ternyata memang milenial itu gemar berbagi bagi kehidupan sosialnya. Ada berbagi kepada sesama gitu kan, saling bagi-bagi makanan, mungkin sahur on the road sekarang juga aktif lagi gitu kan, ada. Terus kemudian juga multitasking, udah bisa tuh selain bekerja memang di tempatnya sebagai bekerja, mungkin juga ada multitasking pekerjaan lain gitu kan, yang memang dapat dikerjakan secara optimal bagi kedua belah pihak gitu kan. Oke, nextnya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan dari JLL, Jones Lang LaSalle, properti konsultan juga internasional, yang mensurvei untuk pengembangan properti di daerah Jabodetabek. Jadi millennials will drive demand for Indonesia landed housing. Artinya memang di sini milenial itu sangat mendominasi untuk kebutuhan perumahan di Indonesia, terutama di Greater Jakarta atau Jabodetabek. Dilihat dari statistiknya bahwa memang tingkat milenial yang mampu untuk beli rumah itu harga berapa sih gitu kan. Ternyata dari hasil risetnya JLL itu harga 600 juta sampai 1,3 miliar gitu kan. Karena itulah yang harga yang affordable, harga yang terjangkau bagi milenial untuk beli rumah gitu kan. Mungkin cicilannya bisa sekitar 5 atau 6 juta gitu kan, dengan joint income, sehingga menjadi layak untuk mereka beli gitu kan. Oke, selanjutnya. Mas Raha, sorry. Oke. Gimana nih Mas Joseph? Saya jadi kepikir nih, dari hasil penelitian JLL tadi itu, Yes. kan kita sebenarnya ada di kisaran 600 sampai 1,3 miliar kalau nggak salah Mas ya. Itu nanti jenis properti atau rumah yang kita dapat tuh kayak apa sih Mas, tipe berapa sih gitu? Menarik nih pertanyaannya. Jadi di sini kan cuma kelihatan harganya aja gitu kan. Iya betul, harganya. Tapi memang yang sepengetahuan kami bahwa harga segitu luas bangunannya itu sekitar 45 sampai 60 meter persegi. Itu untuk luas bangunan ya. Oke. Untuk luas bangunan. Sedangkan untuk luas tanah itu kira-kira sekitar 72 sampai 90. Itu yang cocok bagi milenial. Milenial itu kan bisa aja
baru married gitu kan, baru Iya, nikah betul. atau baru punya anak satu gitu kan. Iya, iya. Jadi tidak perlu besar-besar, tapi ya cukup untuk aktivitas sehari-hari gitu kan. Oke, Tentunya oke. mungkin arsitek-arsiteknya udah banyak nih sekarang yang Instagramable gitu kan, udah, Iya, iya. wih di Instagram udah keren-keren sekarang gitu kan. Oke, oke, oke. Itu yang menjadi daya tarik bagi milenial itu sendiri gitu kan. Berarti Rumah kecil bisa dimodif sendiri dengan interior sendiri tentunya iya, iya. gitu kan. Bahkan mungkin ya sekarang itu ada juga rumahnya itu kecil sekali. Mungkin Oh. sekitar tanahnya 4 kali 10, 40 meter persegi itu kecil sekali. 3 lantai, Wah, 3 lantai 4 3 kali 10. lantai gitu kan. Fully furnished, artinya udah keisi semua gitu kan. Kenapa sih kok Oh. bisa fully furnished? Heeh. Ya mau gimana ngisinya, orang kecil banget gitu kan, harus ada fully furnished. Iya, Itu iya, kalau iya, iya. ukurannya segitu, itu kan Iya, juga iya. di daerah tertentu gitu kan. Betul, betul, Nah betul. itulah salah satu adaptasi juga tuh dari developer, gimana caranya Oke. biar milenial bisa beli rumah gitu kan. Rumah seperti apa, itulah developer perlu adaptasi terhadap karakteristik dari konsumen gitu, Oke, oke. seperti itu. Berarti dengan rentang segitu, teman-teman roadster yang mungkin sekarang di milenial seumuran-umuran kita lah ya, itu Iya, bisa dapat properti dengan ukuran luas tanah yang mungkin hampir 90-an ya tadi ya, 90 meter persegi ya. 60 gitu kan, 60, oke 60, banget itu. 72 gitu kan. Tergantung lokasinya juga sih di Tergantung mana ya. lokasi, karena properti itu sangat spesifik gitu kan, tidak general. Oke, oke. Bahkan mungkin ini saya sedikit cerita gitu ya, Ah, Jakarta Selatan gitu kan. Jakarta Selatan luas, kecamatan apa misalkan Pasar Minggu, Candi Padang, itu bisa karakteristiknya berbeda bro, Oh. gitu. Pasar Minggu, CB Simatupang sama Pejaten beda, sama Pondok Indah beda gitu kan. Dan itu yang perlu memang harus adaptif terhadap market gitu, harus adaptif Nah, terhadap kondisi sekitar gitu. itulah salah satu tugasnya orang market research tuh untuk Iya, bisa tahu volatilitas itu benar, ya Mas ya. benar, benar, Keren sih. Oke, oke. gitu. Oke, thank you deh Mas. Monggo Siap, lanjut siap. lagi. Kira-kira apa lagi nih Mas? Oke, ini terkait kita kan sekarang dalam masa adaptasi pandemi gitu ya. Adaptasi pandemi mungkin akan beralih menjadi endemi. Nah, sebenarnya ada dua nih sektor yang cukup tangguh menghadapi pandemi ini. Ada dua sebenarnya. Pertama adalah rumah tapak gitu kan, yang kedua adalah sektor logistik gitu kan. Nah, dua sektor ini nih yang sekarang tangguh deh terhadap kondisi pandemi saat ini. Kenapa? Mungkin akan pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Iya, gitu kenapa? kan? Kenapa dua ini? Kenapa sih dua ini gitu kan? Kenapa dua Nah, ini? pertama landed residential atau rumah tapak. Ketika COVID, ketika pandemi, orang pas awal-awal di 2020 pertengahan, Mas Joseph ngapain waktu itu? Di rumah atau di kantor? Karena kebijakan kan kita banyak di rumah ya. Banyak di WFH rumah, lah, melakukan banyak kegiatan WFH. di rumah lah, termasuk kerja pun kita dari rumah sih Mas. Kerja dari rumah Iya. kan. Keluar kos berarti dikit dong. Wah dikit sih. Dikit kan. Iya. Ngapain nih, daripada ke mall nggak bisa kan, Nggak masih bisa, tutup. masih dilarang. Jalan-jalan Iya. ke puncak ke Bali nggak bisa, Nggak bisa. ribet ya kan. Betul. Ya udah di rumah duit utuh gitu Betul, kan. betul. Duit utuh buat apa nih? Ya udah saya beli rumah aja gitu. Oh. Itulah sebenarnya background kenapa residential itu tangguh tuh terhadap pandemi gitu kan. Oke. Jadi orang spendingnya udah mulai berpikir jauh nih. Beli properti aja, nilai asetnya akan bertambah tinggi gitu. Dan pusat kegiatan orang tuh banyak terpusat di rumah sendiri gitu ya. Bener. Dan juga karakteristik rumah ketika pandemi itu juga berubah tuh. Oke. Tadinya mungkin rumah umum, kita masuk rumah jegrek, buka pintu, ruang tamu, ruang makan gitu ya. Kadang ada juga, kita kan dulu semprot-semprot kan, Ya, woi, betul. segala macam, Sempet sepatu, ngerasain tuh. badan segala macam. Ada tuh suatu rumah memang disediakan istilahnya kalau itu powder room namanya. Powder room. Powder room. Oke, Jadi oke. taruh jam tangan, taruh sepatu segala macam, kacamata, semprot di situ, udah taruh. Habis itu berangkat kerja, ambilnya dari situ lagi. Jadi nggak sampai masuk ke rumah. Kayak ruang steril gitu Kayak ruang sebenarnya di situ. steril gitu. Udah sampai diakomodasi sampai kayak gitu Udah ya sampai sama segitu, developer ya. sama developer yang cukup adaptif gitu ya. I see. Oke. Kalau logistik kenapa Mas? Kalau logistik sebenarnya ini terkait IT sih gitu kan. IT, oke. Logistik terkait IT. Jadi memang logistik itu kan artinya developer itu menyediakan lahan, baik lahan maupun bangunan gitu kan. Nah, bangunan itu ada yang nyewa tentunya gitu kan. Nah, yang nyewa itu sekarang banyaknya adalah dari sisi
IT atau e-commerce gitu kan. Oke. Terus ada data center juga. Iya, iya. Itu paling laku di tahun 2020-2021 gitu. Oke. Nanti ada di apa namanya di artikel-artikel banyak deh disebutkan. Bisa searching lah ya kita. Bisa searching, Apa aja searching. gitu ya. Oke. Oke, Mungkin Mas. itu sih Mas Yosep. Oke, thank you. Oke, mungkin itu sih dari saya terkait prospek pengembangan properti dari sisi populasi dan produk-produk yang cukup tangguh di masa pandemi ini.